Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how is it going? I hope all is well. Okay class, today is Civic Education lesson. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan keluarga negaraan dan Pancasila. Baik, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Before we study, let's pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Baik anak-anak sekalian, materi hari ini masih masuk ke dalam bab 2 ya. Jika minggu kemarin kita belajar mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat, hari ini kita belajar bagian B-nya, arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baik, di poin 1 itu ada setiap manusia merasakan norma atau peraturan sejak kecil hingga dewasa yang membatasi perilakunya untuk berbuat menurut kehendak hatinya. Jadi pada awalnya peraturan dialami oleh manusia berasal dari keluarga. Setelah itu peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi kan sejak kecil kita sudah memiliki peraturan-peraturan dalam lingkungan keluarga kita. Lalu setelah itu dari lingkungan bermasyarakat. Jadi setiap orang itu pasti memiliki peraturan-peraturan dalam keluarganya. Oke, poin nomor 2. Sebagai anggota masyarakat dalam sebuah negara, tentunya sangat penting bagi manusia untuk menjalankan norma-norma yang berlaku agar kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi lebih baik. Oke, next. Nah, di sini ada pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi, dan seimbang. Jadi adanya norma dalam kehidupan masyarakat itu kita bisa hidup yang aman, yang tertib, yang selaras. Jadi nggak rusuh. Kan kalau hidup rusuh pun kita nggak tenang kan, nggak tentram. Kalau ada norma-norma dalam kehidupan masyarakat, kita bisa merasa aman, tertib, semuanya tertata sesuai dengan peraturan-peraturan. Lalu yang kedua, menjadi penuntun atau pedoman bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi kan masyarakat juga bisa bertingkah laku atau berperilaku yang baik, ya, tidak kasar ataupun tidak gerasak gerusuk seperti itu. Lalu yang nomor 3, membentuk budi pekerti manusia yang baik, perilaku yang taat atau patuh, sadar hukum dan memiliki akhlak mulia. Yang keempat, mengatur atau membatasi tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan. Jadi selain untuk membuat hidup aman tentram juga kita juga bisa kayak mengatur membatasi tingkah laku manusia. Bagaimana tingkah laku kita ke orang yang lebih tua, tingkah laku kita sama teman sejawat, tingkah laku kita kepada yang lebih muda daripada kita. Jadi kita bisa mengatur dan membatasi tingkah laku tersebut ya. Serta juga mewujudkan keadilan. Lalu selanjutnya yang bagian C, di sini ada perilaku yang sesuai dengan norma. Di sini ada 3 ya, ada 3 perilaku. Yang pertama, perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Yang kedua, perilaku sesuai norma yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang ketiga, perilaku sesuai norma yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Sekarang Miss Reni akan menjelaskan yang pertama dulu. Nah, di sini ada perilaku yang sesuai dengan norma. Ya, menerapkan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan kehidupan yang diinginkan. Kehidupan itu berupa masyarakat saling menghargai, hidup tentram, tertib, aman, dan seimbang. Seperti tadi yang kita sudah bahas di bagian B ya. Intinya norma dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini kita akan menjelaskan perilaku sesuai norma yang dapat diwujudkan di lingkungan sekolah. Antara lain, mematuhi tata tertib sekolah, berpakaian sesuai dengan peraturan sekolah. Jadi kalau sudah masuk sekolah gitu ya, kita harus berpakaian sesuai dengan seragam yang telah ditentukan. Rapi, sopan ya. Hari Senin memakai baju putih biru atau putih abu-abu ataupun merah putih.
Jadi pakaiannya rapi, sopan, itu sudah sesuai dengan peraturan sekolah, berseragam juga. Lalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Ya, jangan lupa juga pada poin kedua ini sangat penting ya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, yang C, mendengarkan dan mematuhi perintah guru selama kegiatan belajar. Jadi jika guru sedang menjelaskan pelajaran, kita harus mendengarkannya, mematuhi perintah guru. Ya, jangan berisik, dilarang membuat keributan di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Yang D, mencium tangan guru sebelum dan sesudah pelajaran usai. Jadi ketika kita bertemu dengan guru, kita harus salim. Kalau yang laki-laki mungkin hanya bersalaman jarak jauh karena kan tidak boleh menempel ya kalau di sekolah. Kalau yang perempuan saling. Jadi bertemu mau di lingkungan sekolah, seumpamanya kalian ketemu guru kalian di mall, kalian juga boleh menyapanya, saling, jangan ketemu guru kabur, itu tidak boleh ya. Harus sopan. Lalu yang E, melaksanakan kewajiban piket membersihkan kelas. Nah, biasanya kan di setiap kelas itu ada yang namanya jadwal piket. Nah, jadwal piket tersebut untuk bergantian membersihkan kelas, ruangan kelas, agar terasa bersih, nyaman ya, tidak ada sampah dimanapun ya kan. Biasanya kan ada yang buang sampah sembarangan. Nah, jadi tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu di rolling untuk membersihkan kelas sesuai dengan jadwal. Ya, jangan tiba-tiba jadwal piket malah kabur pulang duluan karena nggak mau piket. Ya, tidak boleh. Harus sama-sama bekerja sama membersihkan kelas. Lalu yang terakhir, mengerjakan ulangan dengan jujur. Nah, di sini mengerjakan ulangan dengan jujur artinya bahwasanya gini, ketika ulangan berlangsung, ya, kalian tidak boleh mencontek atau tidak boleh membawa contekan. Harus jawab dengan hasil yang jujur. Makanya kita semua harus bisa rajin belajar, memahami pelajaran. Jika belum paham dengan pelajaran yang bisa ditanyakan ke guru tersebut, ya, supaya nanti ketika di ulangan ataupun materi-materi yang diulangkan ada di soal itu kita bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Lalu yang kedua, ada perilaku sesuai norma yang dapat diterapkan di lingkungan rumah. Kalau tadi kan di sekolah, sekarang di lingkungan rumah. Yang A, menghormati orang tua. Nah, ini poin sangat penting. Menghormati orang tua. Jangan membantah ya. Siapa nih yang kalau disuruh sama orang tuanya nyapu, ah males, ah gak mau, ah capek. Nah, tidak boleh ya. Kita harus taat sama orang tua, nggak boleh membantah, menghormati orang tua, cium tangan ayah bunda. Kalau ayahnya mau berangkat kerja, bundanya mau berangkat kerja. Kalau kalian mau ke sekolah juga saling sama ayah bunda, ya. Jadi harus menghormati orang tua, tidak boleh membantah. Menyayangi mereka juga seperti halnya mereka menyayangi kalian semua. Lalu yang B, melakukan kewajiban sebagai umat beragama. Kalau kita kan beragama Islam, maka dari itu sholat 5 waktu ya. Nah, sholat 5 waktu pun merupakan kewajiban kita. Sholat subuh tepat waktu, sholat zuhur tepat waktu, asar tepat waktu, maghrib tepat waktu, isya tepat waktu ya. Di masjid, jika yang laki-laki di masjid sholatnya, jika yang perempuan boleh di rumah berjamaah dengan ayah dan bundanya ya. Lalu melakukan saum sunnah, sholat duha, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Lalu yang C, membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas. Nah, seperti tadi yang misalnya bilang, kalau misalnya bundanya nggak tolong, nak, tolong bantu bunda nyapu rumah, jangan dibantah. Kita harus membantu bunda dengan ikhlas. Kalau rumah berantakan, kita rapihkan. Ada cucian piring kotor, kita cuci, kita rapihkan ya. Justru dapat pahala membantu pekerjaan orang tua ya. Jadi kalau ada waktu di rumah, bantulah orang tua ya, menyapu, mengepel, menyapu pekarangan. Karena rumah bersih pun kita akan terasa nyaman. Lalu yang D, menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Seperti tadi Miss Reni bilang, setiap keluarga pasti memiliki peraturan-peraturan ya. Pasti ya, dalam keluarga itu tidak boleh pulang lebih dari jam 9 malam.
Berarti itu peraturan ya, apalagi jika mohon maaf anak perempuan kan tidak boleh namanya pulang malam ataupun keluyuran malam-malam. Lalu misalnya tidak boleh membuat rumah, tidak boleh mencoret dinding rumah. Nah mungkin itu juga ada salah satu peraturan dari keluarga yang disepakati keluarga nih. Keluarga kamu pasti masing-masing keluarga punya kesepakatan dalam rumahnya ya. Ini peraturan-peraturan dalam rumahnya. Itu harus ditaati ya. Lalu yang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa melupakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Jadi kita kegiatan sehari-hari kita apa nih di rumah, jadi kita harus melakukannya, tapi tanpa melakukan kewajiban kita sebagai anggota keluarga di situ. Oke? Lalu poin nomor 3, perilaku sesuai norma yang dapat diterapkan di lingkungan masyarakat. Yang pertama tadi sekolah, yang kedua lingkungan rumah, sekarang lingkungan masyarakat. Oke, yang A, mengucapkan permisi ketika melintasi orang yang lebih tua atau orang yang sedang berkumpul. Jadi biasanya kan kita di gang-gang, biasanya di gang-gang atau di rumah-rumah suka ada yang sore-sore sedang berkumpul, bapak-bapak atau ibu-ibu. Nah kita mau lewat. Nah kalau kita lewat kita jangan asal nyelonong aja, tapi kita ucapkan permisi Pak, permisi Bu dengan sopan dan santun ya. Lalu yang B, saling menghargai dan tolong menolong sesama tetangga. Nah, pasti di rumah masing-masing punya tetangga, ya kan? Kita harus saling tolong menolong, misalnya untuk kerja bakti, menolong tetangga yang sedang susah, menolong tetangga yang sedang membutuhkan bantuan kita harus saling menolong sesama tetangga, oke? Lalu yang C, berperilaku ramah dan menjaga tutur bahasa yang sopan. Nah, ini pun menjadi banyak itu ya, maksudnya dalam lingkungan masyarakat pun kita harus menjaga lisan kita, menjaga tutur bahasa kita, harus sopan, harus ramah. Kalau ketemu dengan tetangga kita sebisa mungkin senyum dan menyapanya, jangan kita buang muka ataupun kita berbicara kasar ya, karena sesama tetangga kita harus saling ramah dan sopan santun juga. Lalu bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Ya, kita harus berbuat baik ke semua orang, termasuk tetangga kita, ke teman kita, dan juga bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena lingkungan yang baik pun membuahkan hasil kepada kita tentang kebaikan. Jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik atau yang salah, kita pun akan terjerumus. Namun jika kita bergaul dengan orang yang baik, insya Allah kita selalu akan mendapatkan kebaikan. Lalu yang E, mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat bersama. Jadi misalnya dalam lingkungan sekolah ini, lingkungan masyarakat ini mempunyai keputusan bersama nih, kita mempunyai perjanjian bersama. Nah, kita harus menyetujuinya dan mematuhinya. Lalu yang F, menghindari perbuatan yang melanggar hukum, seperti mencuri, membunuh, dan perilaku tercela lainnya. Nah, di sini pun kita harus bisa ya menjaga diri kita. Jadi menghindari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, seperti mencuri, lalu membunuh, apalagi terlalu kejam, berperilaku tercela lainnya, ya. Lalu menjaga ketertiban dan menjaga kebersihan lingkungan masyarakat dengan kegiatan seperti kerja bakti dan siskamling. Biasanya jika di RT atau di rumah ya, di desa atau di perumahan pasti ada namanya kerja bakti. Nah, di situ kita harus ikut membantu ya, seperti ingin mengecor jalanan ataupun untuk membuat sumur ya misalnya, kita harus membantu bekerja bakti sesama warga lainnya. Lalu adanya siskamling ya, misalnya tiap malam itu suka ada yang namanya bergiliran untuk jaga pos ronda. Nah, kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan tersebut. Jadi jika kita melihat sampah jangan kita cuek aja. Justru kalau kalian melihat sampah, walaupun satu sampah plastik, diambil dan dibuang ke tempat sampah itu lebih baik. Oke? Sebagai anggota masyarakat yang baik, sudah seharusnya kita menaati norma-norma yang ada dalam masyarakat. Dengan begitu akan tercipta kehidupan yang tertib dan damai. Baik anak-anak, tetap semangat, selalu
berbuat baik dimanapun kalian berada, ya. Jangan lupa jadilah anak yang baik dan juga jadilah anak yang solih dan solihah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.